Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan malaikatan kitab Syekh Syarif bin Abdullah bin Sunnah Khadaran Asy-Syafi'i Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung yang faslun ya. Faslun fima yata'allaku bituma'ninati. Ini faedah dilewatin faedah. Lewatin aja. Itu membahas lafaz baina. Langsung faslun fima yata'allaku bituma'ninati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal fima yata'allaku bituma'ninati, dalam membahas hal-hal yang berkenaan dengan tumakninah. Tumakninah ini termasuk rukun sholat. Al-arkanu, beberapa rukun. Ai arkanus sholati, beberapa rukun sholat. As-sab'ata asyara, yang 17. Ada yang menulis 13, ada yang 17. Karena kalau dalam kitab ini tumakninah sama sujud itu ditulis rukun sendiri-sendiri. Kalau di kitab lain biasanya sujud dan tumakninah, rukuk dan tumakninah jadi satu. Walaupun angkanya nominal berbeda, tapi jumlah rukunnya sama. Allati talzamu, yang wajib bi fathiz zai, dengan membaca fathah huruf za, talzamu. Ai tajibu, artinya wajib, fiha, di dalam arkan tersebut, at-tumakninatu, tumakninah. Arba'atun, itu 4. Rukun sholat yang 17 itu yang ada tumakninahnya 4. Wajib itu tumakninah. Kalau nggak ada tumakninahnya sholatnya batal. Ar-ruku', yang pertama rukuk. Rukuk itu wajib ada tumakninahnya. Wal i'tidalu, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Wahuma, dan dua ini yaitu rukuk dan i'tidal, min khasa'isi hadhil ummati, adalah termasuk khasa'is. Khasa'is itu spesial. Hadhil ummati, untuk umat ini, itu umat Islam. Kalau sujud umat yang lain sudah ada berdiri. Konon sholatnya Nabi Allah Sulaiman itu berdiri. Ada yang sholat cuma duduk saja, ada yang sujud saja. Nah, sholatnya umat Nabi Muhammad itu penyempurnaan, penggabungan dari sholat-sholat dari umat-umat atau nabi-nabi yang sebelumnya. Wa kadza, dan begitu juga at-ta'minu, membaca amin, khalfal imami, di belakang imam.
Ala ma qalahu Asy-Syaubari, ini berdasar dari apa yang difatwakan Imam Asy-Syaubari. Rukuk dan iktidal itu hanya ada di syariat Nabi Muhammad. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryamu, Maryam, ibunya Nabi Isa. Kalau di agama yang sono M-nya dihilangin, jadi Maria. Yesus Isa jadi Yesus. Kalau Kristus itu kan lain orang lagi. Iya. Tapi dia nganggapnya Isa Yesus Kristus, dia nganggapnya. Ya Maryamu, Maryam, uqnuti, ibadahlah li rabbiki, hanya untuk Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah. Kalau untuk laki-laki wasjud, tapi kalau untuk perempuan wasjudi. Kayak apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena nafsu itu ditakdirkan atau dikiaskan sebagai mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Kalau laki-laki kan pakai K, li rabbika. Kalau untuk perempuan li rabbiki. Warka'i, dan rukuklah ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini kalau dalil pelesetan anak santri yang rokok ya ini. Warka'u moko rokok sira ma'ar raki'in, bareng-bareng wong kang padha rokok. Itu dalil plesetannya santri. Warka'u padha rokok sira kabeh. Itu kalau makna di santri di Jawa gitu Pak Ji. Warka'u. Tapi itu maknanya tafsir jalan lain. Jadi bukan jalan lain tapi tafsir jalan lain. Dalilnya orang rokok katanya warka'u ma'ar raki'in. Warka'u rokok sira ma'ar raki'in, mareng wong kang padha-padha rokok. Padahal bukan itu. Warka'u, dan rukuklah. Di ayat yang lain, kalau ayat ini warka'i ma'ar raki'in. Loh, katanya rukuk itu hanya untuk umat Islam. Lah itu Maryam kok diperintahkan rukuk? Nah, makanya dalam memaknai Quran itu tidak tekstual, maka harus ada tafsirnya. Yang menafsirkan biasanya hadis. Seperti ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yang ayat tentang pembagian zakat itu. Itu teksnya tidak memakai lafaz zakat, tapi memakai lafaz shadaqah. Tapi shadaqah yang dimaksud di situ adalah zakat. Nah, makanya orang menerjemahkan Quran itu tidak boleh sembarangan. Man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan semau-maunya, maka bersiap-siaplah, udah disiapin kapling di neraka. Makanya lebih aman ya memang cari tafsirnya, cari terjemahan. Fal muradu, yang dimaksud rukuk dalam ayat itu adalah fal muradu birruku'i. Fal muradu, yang dimaksud birruku'i dengan rukuk, al khusyu'u, itu khusyuk, tenang. Definisi khusyuk itu apa? Diam, konsentrasi.
Dia mau konsentrasi. Fokus. Khusyuk itu fokus. Lah selama ini kalau kita sholat itu udah masuk kategori itu atau belum? Belum. Kok semangat itu? Itu baru-baru doang, saya ngayal. Masih proses. Makanya ada makalah apa kitab ini apa yang lain ya, makalahnya Imam Nawawi. Bagi orang awam ketika ia takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar, kemudian hati dan pikiran ingat Allah, itu udah masuk kategori khusyuk. Tapi itu bagi pemula. Mosok udah umur segini masih pemula aja ya. Ya gimana lagi ya? Apalagi sholat maghrib bocah kecil-kecil banyak, yang penting pokoknya genep 3 rakaat aja udah bagus aja. Kemarin itu saya lupa baca ini bahasa ini walili jejaka. Yes, pokoknya genep 3 rakaat aja udah bagus aja udah. Baca saya nggak kedengaran jadi saya apa menerusnya lupa jadi. Udah saya sujud aja udah. Lupa. Iya hujan ketika kemana-mana fisik jadi saya baca tadi apaan ini udah lupa menyambungnya aku. Sholat yang 3 rakaat aja kadang lupa ya. Cuman ngitung 3 biji lupa ya. Tapi kalau duit gambarnya sama persis kok ya nggak lupa ya. Duit kan gambarnya sama persis ya, cuman angka doang kan nomor seri yang beda. Kategori khusyuk bagi kita orang awam begini ya wis ketika Allahu Akbar antara mulut, hati dan pikiran udah nyatu inget Allah itu udah bagus. Pemula ya serapopo namanya proses ya. Makanya menstatuskan kita sebagai pelajar biar salah-salah terus ya maklum wong masih belajar. Kalau udah nggak belajar kalau salah catat salah. Wong kita masih belajar kata malaikat maklum masih belajar. Wa bis sujudi dan makna sujud di situ adalah as-salatu salat. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa adbaros sujud. Itu ayat lengkapnya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Dan di sebagian malam fasabbihu, maka bertasbihlah memuji kepada Allah. Wa adbaros sujud, dan setelah sujud di situ bukan sujud sholat ya. Sujud itu artikan sholat secara keseluruhan. Maka membaca tasbih itu termasuk perintah Allah yang baik dilakukan di waktu malam dan juga setelah selesai sholat. Adbar itu selesai sholat ya, minimal 33 ini. Subhanallah, subhanallah. Surat Qaf ayat 40. Wabil kunuti dan lafaz kunut kan ya Maryamu uknuti itu tadi, yaitu idamatut ta'ati lillah, yaitu idamah itu apa ya, dari kata mudawamah, istiqomah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima. Amman, apakah orang huwa dialah qanitun yang ibadah, ana al-laili di waktu malam, sajidan dengan sujud, wa qa'iman dan berdiri. Surah Az-Zumar. Wasujudu, yang ada tumakninahnya yang nomor 3 itu sujud. Wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Jadi rukun sholat yang ada tumakninahnya itu kan 4, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Lah tumakninah itu, definisi tumakninah itu di bawahnya. Semua kemudian bayana menjelaskan al-musannifu, penulis kitab ini atau pengarang kitab ini, suratat tumakninati, definisi dari tumakninah. Maknanya tumakninah itu loh apa?
At-tumakninatu faqala, maka ia mengatakan, ia berfatwa, at-tumakninatu, definisi tumakninah ialah sukunun, sukun, diam, tenang. Makanya kalau rokoknya sukun itu berarti orangnya tenang, diam. Kalau di kampung populer rokok sukun ya. Kalau di sini enggak, anak-anak muda sukun putih, yang tua-tua sukun merah. Di daerah saya itu Purwodadi sama Pak Eko ya. Sukun. Apalagi digoreng gitu. Sukunun, tenang, diam, ba'da harakatin, setelah bergerak. Ai sukunul aqdo, artinya tenangnya anggota badan, ba'da harakatiha, setelah geraknya. Min huwiyin, gerak itu berupa turun, dari berdiri ke rukuk berarti kan turun kan, dari berdiri ke sujud turun, nah namanya huwiyin. Wa nuhudin, nuhud itu naik dari rukuk ke tumakninah, dari sujud ke berdiri, itu namanya nuhud. Atau nahdoh, nahdoh itu bangkit, nahdlatul ulama, kebangkitan ulama, jamaknya nahdoh, nuhud. Nuhud itu yaitu dari rukuk ke berdiri, dari sujud ke berdiri, itu namanya nuhud. Kalau huwi itu dari berdiri ke rukuk, dari berdiri ke sujud. Huwi itu turun, kalau nuhud itu naik, naik turun. Lah pergerakan sholat itu kan naik turun ini. Dari berdiri ke rukuk, terus dari berdiri ke sujud turun, dari rukuk, dari sujud berbangun, itu bangun, itu nuhud. Lah tumakninah itu adalah tenangnya anggota badan setelah ia dari berdiri ke rukuk, berarti Allahu Akbar, udah di posisi rukuk dia tenang sejenak, nggak gerak sama sekali, itulah yang disebut dengan tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, tenang, tangannya jangan lenggang kangkung. Sami Allahu liman hamidah, lenggang kangkung apa namanya, apa Pak kalau bahasa lenggang kangkung? Ya jangan, namanya tumakninah itu tenang. Ketika sujud ya tenang, Allah kan yang ada tumakninahnya kan 4 kan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Terus pokoknya tenang, tek. Nah itu yang disebut dengan tumakninah. Ibarat pokoknya kalau nonton video tuh di pause itu, nah kan langsung, kalau mangap ya mangap, kalau manyun ya pas manyun. Nah itu loh, tumakninah itu begitu loh. Kalau ibarat video itu pause itu loh, diem gitu loh. Lah sementara membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, itu tidak wajib. Yang wajib itu diemnya itu loh malah. Membaca Rabbana walakal hamdu rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, yang total resminya 8, cuman kalau taraweh kebaca atu aja udah bagus ya. Rabbighfirli langsung sujud lagi. Kalau di sini nggak bor, di sini kan tarawehnya pelan-pelan, santai. Ustaz, itu kan ada kalau namanya i'tidal itu kan berdiri istirahat ya. Kalau kita istirahat ya. Habis dari ruku diri tidak kan kayak istirahat tuh. Nah, tapi ada orang yang kembali lagi begini kayak awal lagi kan. Ya. Hari begini lagi, habis ruku bangun begini lagi. Harusnya kan namanya istirahat kan kita istirahat. Memang secara kaidah fikih tidak disunahkan untuk sedekah, tapi kalau dia sedekah enggak batal. Memang tidak disunahkan untuk sedekah. Sama dengan kayak ngangkat tangan itu. Ngangkat tangan itu yang sunahkan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tahiyat awal. Sunahnya ngangkat tangan itu. Tapi selain itu kok dia ngangkat tangan, ya nggak dapat sunnah, tapi sholatnya tidak batal alias nggak ngaruh. Kadang kan ada orang yang rakaat pertama ketika bangun ngangkat tangan, rakaat kedua yo. Yang sunnah itu, yang sunnah itu rakaat pertama itu takbiratul ihram.
Orang kalau sholat enggak takbiratul ihram kok enggak ngangkat tangan, malah kayaknya enggak umum ya. Sama Allahu Akbar tangannya masih begini aja ya. Lah iya, karena di kita tidak umum. Umpama lah ntar maghrib ya kalau pas lagi banyak orang loh. Pak Haji lagi ngimamin Allahu Akbar tapi tangannya enggak diangkat. Saya yakin yang malam ini enggak ngaji dan yang enggak tahu malah ini Pak Haji dapat ilmu dari mana? Udah Allahu Akbar kok tangannya enggak diangkat jalan lain. Padahal itu ya enggak ngaruh. Sedekap itu yang sunnah hanya di kita, mazhab Syafi'i, mazhab lain enggak. Turki itu kan mazhabnya beda sama kita. Kalau kita nonton film-film Turki yang dulu apa ya, Al-Fatih apa ya, itu kalau sholat kan Allahu Akbar kan tangannya langsung begini lagi, tidak sedekap kan. Nah kalau pas lagi haji umroh, kalau lagi tawaf, sholat sunat tawaf dulu, kon kumpul orang macam-macam, sholatnya aneh-aneh. Ada yang Allahu Akbar tapi tangannya dari awal begini aja. Ada yang sambil megangin air minum ya ada. Allahu Akbar enggak ditaruh-taruh. Tadi lempang-lempang dada San. Oh, yang paling ihtiyat itu, yang terkenal ihtiyat itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab yang kita ikuti ihtiyat, artinya gerak 3 kali berturut-turut, yang gerakan itu mencolok. Dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi dalam mazhab lain enggak. Naruh air minum nih. Ketika sujud air minumnya gelundung. Dia itu dikejar udah. Taruh lagi di sampingnya. Ada yang awalnya dulu agak janggal ya. Salat sambil buka HP. Di Jakarta itu ada satu masjid kalau taraweh itu semalam 1 juz. Dan imamnya itu satu malam 1 juz itu lah jamaahnya diminta untuk nyimak. Kalau yang pakai mushaf kan begitu seret langsung udah ditandain kan Qur'annya udah. Tapi yang pakai HP, apalagi HP-nya ada polanya. Nyimak. Imamnya ngapal apa ngeliat depan? Ngapal. Saya tiap tahun kebagian misi ceramah Ramadan. Memang terawihnya lama banget, setengah 10 kadang baru kelar. Nah, iya, pokoknya semalam itu 1 juz. Lah jamaahnya itu disuruh nyimak. Takutnya bacaannya ada yang loncat, ada yang ini kan jamaah. Nah, cuman kalau yang pakai mushaf, ya saya wajar kan lihatnya, udah biasa. Tapi kalau yang pakai HP, ada pakai pola, apalagi kadang ada iklan nih. Iklannya baju renang lagi. Di screen. Apa man? Oh, apa itu man? Imamnya viral. Yang terkenal ihtiyat itu hati-hati. Itu kan dalam mazhab Syafi'i. Enggak usah Ustaz. Agak usah itu pikiran kalau begini. Ya wis mbuh lah. Saya aja sambil sholat sambil ngebayangin hukumnya apa itu ya. Saya sholat nih kan saya makmum nih pas di belakang imam, kanan kiri saya kan kelihatan kalau buka apa berarti wong ini kan. Lihat di kanan kiri. Sholatnya lama sambil lihat kanan kiri pada bawa HP. Nah ketika tadi itu di 4 rukun yang wajib tumak ninah itu, yang wajib itu tumak ninahnya, bukan bacaannya. Lah kenapa kok kita diajarkan untuk membaca? Nah itu lanjutannya itu. Walau qala, dan seandainya musannif penulis kitab ini mengatakan hiya tumak ninah itu sukunu baina kharakataini, itu diam antara 2 gerakan. Lakana awdahu, maka sungguh itu makin jelas. Apa jelas? Jelas. Awdaha dari kata wadduha. Wadduha itu waktu duha. Duha itu berarti kan waktu mulai terang, mulai jelas. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin, sekiranya tetap tenang setiap anggota badan mahallahu, di tempatnya, biqadri subhanallah, seukuran membaca subhanallah.
Jadi ketika sujud walaupun secepat apapun yang penting dia sudah diam sejenak seukuran membaca subhanallah itu udah masuk kategori tumanina. Kalau yang tarawih 7 menit itu gimana ya? Ini kan ya sujudnya kan ya? Tungnya doang, kayaknya nggak dapet. Orang tumanina blek diem, pokoknya seukuran dia membaca subhanallah itu udah tumanina. Lah kalau dalam mazhab Syafi'i diajarkan sampai subhana rabbiyal azimi 3 kali, berarti tumaninahnya sempurna. Diajarin Rabbana walakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya, sempurna. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Wong ukurannya cukup subhanallah, tapi kita bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berarti tumakninah kita lebih dari cukup alias sempurna. Apalagi yang duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau komplit 8. Kalau nggak komplit ya Rabbi firli ya udah cukup lah. Nah, nggak baca juga nggak apa-apa kok, yang penting tumakninahnya itu. Nah, kalau tidak tumakninah maka batal sholatnya. Sholat cepat silahkan, yang penting tumakninah nggak ketinggal gitu. Yang penting kan di situ. Tapi kalau di antara 2 sujud kan ada yang tinggi juga. Hah? Gatel katanya. Nah, orang tumakninah itu harus seluruh anggota badan tenang, diam. Diamnya nggak lama, cuman seukuran orang membaca subhanallah. Subhanallah 1 detik cukup ya? Subhanallah. Pas ya? Subhanallah. Oh, pas 1 detik. Berarti 1 detik itu cukup untuk tumakninah. Tapi kalau mau lama, ya monggo silahkan. Lah, tumakninah itu adalah diamnya seluruh anggota badan di rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud seukuran membaca subhanallah. Ai bimiqdari talaffudzi bidzalik, yaitu seukuran melafadzkan lafaz subhanallah, itu sudah masuk kategori tumakninah, karena ini termasuk rukun sholat. Rukun itu kalau tertinggal atau ditinggal dengan sengaja batal sholatnya, kecuali orang lupa. Aib biqadrin gitu. Aib biqadrin. Seukuran lafaz. Ai bimiqdar. Bimiqdar apa biqadrin? Ayo sama artinya. Ai biqadri talaffudzi bidzalik, kalau di sini bimiqdar, yaitu dengan seukuran melafadzkan bidzalika dengan subhanallah itu tumakninah. Lah faidatun ini membahas tentang tumakninah itu dari lafadz apa? Jelimet ini. Ini kalau nggak belajar nahwu, nggak belajar sorot pusing. Nah, ini langsung loncat aja. Saya baca paling plongo opo gitu. Iya, dari lafadz fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Dulu waktu saya ngapalin gitu, mak saya itu ngapalin opo lele. Begitu udah tua baru tahu fungsinya. Oh, itu perubahan kata. Iya. Sudah makan, sedang makan, makanan, makanlah, jangan makan, tempat makan, alat makan. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya sorof. Ilmu sorof itu jelimetnya nggak karuan. Nah, faidatun itu bahasan ilmu sorof tentang lafadz tumakninah itu dari lafadz apa. Terus langsung faslun fi bayani muqtadi sujudis sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Pasal yang membahas berkenaan dengan sujud sahwi dan apa yang berhubungan dengan sujud sahwi. Ini problem kadang karena sholat kita itu kan ya, apalagi sholat 4 rakaat sendirian, itu asal udah dapat 3 mulai itu. Ini 3 atau 4 atau 2 ya. Tadi tak kayak awal apa enggak ya. Apalagi dari pagi kerjaan udah bikin mumet, asal ngukur salah, hitung-hitungan salah, alamat tekor ini mah sholat tuh ya. Dapat 3 rakaat mulai 2 atau 3 ya.
Lah kalau berjamaah mah ikut imamnya. Cuman kadang ya kalau imamnya keliru ya makmumnya karena udah pasrah. Ya wis semuanya. Loh kalau saya sendiri loh kalau jadi imam itu pasrah banget sama imam. Kalau jadi makmum maksudnya. Kalau saya jadi makmum itu pasrah banget, pokoknya imam rukuk ya saya ikut rukuk, imam sujud ya saya ikut sujud, tahu bener apa enggak. Makanya jarang saya kalau imam salah, kalau saya inget bahwa itu salah jarang. Tingkat pasrahnya tinggi. Kalau jadi makmum, lah kalau jadi imam mikir. Iya kalau jadi imam mikir. Lah iya apalagi imam tarawih yang 20 mikir mana? Dapat 2 rakaat. Ya makanya di Saudi itu gajinya konon katanya melebihi gaji presiden. Berat itu. Lah iya, mikir loh. Imam tarawih 20 itu enggak gampang. Kalau di sini bilalnya masih mending lah ya, bisa kita ciriin Khalifatul Rasulillah al-awwal ya. Coba kalau di daerah saya cuman sholat jamiah dari awal sampai akhir begitu terus. Imamnya berat lah, mendingan di sini. Lah di kampung dapat THR sarung 1 aja udah alhamdulillah. Aduh. Makanya sama-sama nanti yang masuk surga dulu nih imam yang di kampung-kampung ya. Kalau di sini mah belakangan. Imam di Mekah apalagi ya. Apalagi imam bayaran. Iya, kalau kita salah nunggu dosa itu. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Gus Bahar. Kenapa di Indonesia itu yang di masjid-masjid kampung kok imamnya jelek-jelek? Kalau yang masjid-masjid itu kok imamnya bagus-bagus. Lah iya bagus wong dia nguber bayaran. Lah kalau umpama sebulan gajinya 3 juta, berarti kan sehari 100.000. Berarti kan dia sekali takbiratul ihram kan dapat 20.000. Iya. Ya kan? Iya. Lah makanya ya suaranya dibagus-bagusin. Nah, kalau imam nggak gajian ya sebunyi-bunyinya. Kayak orang lapar. Lagi hati Aduh ya Allah. Kalau dibayar ini. Loh, itu kadang kalau dia datang terlambat ada yang maju ngambek. Ngobok sebulan. Ya enggak loh, yang bukan yang gajian loh. Yang sampai saya sama adik itu kalau di rumah, biar orang yang selawatan itu ambil batuk-batuk saya enggak maju-maju. Ntar kalau saya maju, yang imam harian itu ngambek. Padahal enggak ada gajiannya. Makanya kadang saya berpikir ini istiqomah apa emang nggak mau diganti. Jadi ada aja serba salah ya. Yang imamnya bagus katanya mau bergajian, yang imam seadanya ini istiqomah apa memang nggak mau diganti. Nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi. Yang nyata pernah asar apa zuhur yang selawatan udah Robbana ya Robbana ada kali dulu udah hampir 20 kali. Lah saya nungguin di teras, saya tahu masuk takut dikomati, udah nunggu di teras saya. Kok nggak komat-komat, begitu kepala saya nongol, lihat saya langsung dikomati. Begitu saya maju, ngomong langsung ke saya sih enggak. Cuman kan omongan nyampe ke saya. Songong, bang tahu maju imam. Padahal nggak ada gajinya. Mutung. Lah saya kasihan nama yang selawatan ya, Rabbana ya Rabbana. Yang mak-mak udah nungguin. Aja mana itu. Aduh ya Allah. Asbabu sujudis sahwi, beberapa sebab sujud sahwi. Fi sholati, di dalam sholat fardun, baik sholat fardu au naflan atau sholat sunnah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, arbaatun itu ada 4.
Jadi kalau 4 ini terjadi maka sunnah sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa juga, Los. ya wis lah, ini mana lagi lupa kok. Wong sunnah itu kalau ketinggalan kan nggak batal sholatnya. Kalau dalam kitab takrib Fathul Qorib itu kitab paling dasar, sesuatu yang tertinggal dalam sholat itu ada 3 kemungkinan: rukun, abaat, hayat. Kalau rukun, kalau ketinggalan wajib diulang ke yang ketinggalan itu. Kalau abaat diganti sujud sahwi. Nah ini nih nanti. Kalau hayat nggak ngaruh apa-apa. Hayat itu ya banyak, angkat tangan tadi itu hayat, sedekap ya hayat, baca surat setelah Fatihah itu hayat. Cuman kalau surat setelah Fatihah itu mencolok banget. Kalau seandainya enggak dibaca, wairul maghdubi alaihim waladhdallin, amin, langsung Allahu Akbar. Apalagi pas sholat Id ya. Sholat Id banyak orang terus tiba-tiba waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Itu yang berisik biasanya yang enggak pernah sholat. Waduh, imamnya salah. Rasa paling bener. Iya, biasanya yang berisik itu malah yang nggak pernah jamaah atau mungkin bahasa nggak pernah sholat. Karena setaunya dia kalau habis Fatihah itu baca surat, padahal baca surat itu hukumnya hayat. Hayat itu sunnah yang kalau ditinggal, yang namanya ditinggal kan sengaja kan, atau tertinggal nggak ngaruh apa-apa di sholatnya, tetap sah. Yang paling sering itu kan takbir yang 7 insya Allah ingat, yang 5 kali rakaat kedua itu problem sering banget itu. Begitu habis sujud kan Allahu Akbar, begitu sedekap langsung baca Fatihah kan ya, takbirnya lupa. Lah takbirnya lupa, kadang makmum yang nggak pernah jamaah subhanallah. Tapi di sini yang sering sama doa itu belum tahu ilmunya sih. Yang belum tahu ilmunya sini subhanallah sama. Sesuatu yang hayat itu kalau salah nggak perlu di subhanallah. Lah kalau baca surat salah, kita ngingeti bukan karena hayatnya, tapi karena Qur'annya. Misalnya imamnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu salah, harusnya kan til ya. Kita ngingetin til. Wa ma adraka ma lailatul qadr, salah, harusnya kan tul kan. Ya kita ngingetin til. Ntar gara-gara til sama tul bisa berantem ya. Ya, bisa lanjut berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Nanti diulang dari Hasan. Tahu